Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Hayati Putri, saya dari kelas BPIC 2019 dengan NIM 19 30 50 20 79. Di sini saya akan membahas tentang gangguan bipolar. Nah, mungkin sering teman-teman ketahui atau teman-teman dengar kata bipolar itu sendiri. Apa sih kata bipolar itu? Banyak yang beranggapan atau yang mengartikan bipolar itu adalah rasa dari seseorang, yaitu rasa senang yang tiba-tiba muncul kemudian berubah menjadi sedih. Nah, benar sekali teman-teman, gangguan bipolar itu adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, kemudian tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, nama lain dari gangguan ini adalah maniak depresif. Gejala gangguan bipolar terdapat dua fase dalam gangguan bipolar itu sendiri, yaitu yang pertama, fase mania, fase naik, kemudian fase depresi, fase turun. Pada fase periode mania, pengidapnya jadi terlihat sangat bersemangat, energik, dan bicara secara cepat. Kemudian, sedangkan pada periode depresi, pengidapnya akan terlihat sedih, lesu, kemudian hilang minat terhadap kegiatan aktivitas sehari-hari, atau yang sering kita sebut dengan nggak mood ya. Nah, selain itu juga ada pengidap yang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Contohnya, ketika pengidap merasa sangat berenergik, tetapi di saat yang bersamaan juga pengidap juga merasa sangat sedih. Nah, itu disebut dengan periode campuran. Nah, teman-teman sekalian, adapun penyebab gangguan bipolar. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Dan ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena gangguan bipolar. Yang pertama yaitu mengalami stres tingkat tinggi, yang kedua mengalami traumatik, yang ketiga kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, dan yang keempat yaitu memiliki riwayat keluarga dekat atau saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar. Nah, kemudian ada juga cara untuk pengobatan gangguan bipolar itu sendiri. Nah, seperti apa? Nah, pengobatan untuk gangguan bipolar itu dilakukan oleh psikiater ya teman-teman. Pengobatan bipolar meliputi psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Psikoterapi dilakukan dengan cara melakukan konseling untuk menggali emosi dan masalah hidup yang dialami penderita. Selain itu, penderita bipolar juga dilatih untuk menyadari perubahan moodnya yang dialami dan mempelajari cara mengatasi dari dalam diri sendiri. Adapun pengobatan gangguan bipolar. Pengobatan untuk gangguan bipolar dilakukan oleh psikiater. Pengobatan bipolar meliputi psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Psikoterapi juga dilakukan dengan cara melakukan konseling untuk menggali emosi dan masalah hidup yang dialami penderita. Selain itu, penderita bipolar juga dilatih untuk menyadari perubahan mood yang dialami dan mempelajari cara mengatasinya dari dalam dirinya sendiri. Obat bipolar yang diberikan adalah obat-obatan untuk menstabilkan mood penderitanya atau yang sering disebut dengan mood stabilizer. Selain itu, bipolar dalam episode depresi, dokter juga akan memberikan antidepresan. Bila gangguan bipolar yang dialami menyebabkan penderitanya cenderung membahayakan diri saya sendiri atau orang lain, umumnya penderita juga perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu untuk menstabilkan dirinya sendiri. Adapun pencegahan untuk gangguan bipolar itu sendiri. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi efek dari bipolar itu sendiri, yaitu dengan memberikan terapi sesuai dengan anjuran dokter.
Nah, jika gangguan bipolar menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut, boleh teman-teman tanyakan kepada dokter yang bersangkutan. Nah, yang pertama yaitu memunculkan gejala periode mood yang terjadi dalam jangka yang sangat panjang. Selanjutnya, memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya, merasa agresif dan konfrontasional. Dan yang terakhir yaitu kesulitan tidur dalam beberapa hari. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan contoh sedikit tentang gangguan bipolar. Nah, dulu saya itu ikut organisasi. Nah, jadi di dalam organisasi saya itu banyak remaja yang ikut gabung, itu dari sekitaran umur 21, 20 sampai 19, 18 tahun. Nah, pada saat itu saya berusia 18 tahun. Nah, jadi orang yang mengalami gangguan bipolar ini umurnya sekitar 20 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu kita mendirikan sebuah les privat untuk anak SD dari SD kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, dulu saya kan ngajar nih dulu. Saya ngajar anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Nah, beliau yang mengalami gangguan bipolar tersebut, beliau ngajarnya dari kelas 5 SD sampai 6 SD seperti itu. Nah, pada saat itu kita sering ngobrol bareng, kemudian belajar bareng kan mengenai pelajaran-pelajaran anak-anak tersebut. Nah, entah mengapa hari ini kita itu memang seneng cerita bareng, dan keesokan harinya beliau ini tiba-tiba diem gitu kan. Saya manggil tuh nggak noleh, kemudian saya ajak bicara juga nggak respon. Nah, saya kan bingung nih, saya ada salah apa gitu kan, saya pikir. Kemudian berjalan nih 2 hari 3 hari, ketiga harinya itu beliau ini nyapa saya lagi gitu kan, dengan nggak ada masalah gitu, pokoknya biasa aja, cerita-cerita dan lain sebagainya. Nah, saya nih bingung pada saat itu, kenapa sih nih orang gitu kan. Ya udahlah, saya diemin aja gitu kan, pokoknya ya cerita-cerita aja gitu. Selanjutnya ke seminggu setelah kejadian itu kita makan gitu kan, makan mie gitu kan, nasi goreng. Pada saat lagi menunggu makanan, kan kita nih ngobrol-ngobrol nih, karena nggak ada kerjaan, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba beliau ini keluar dari tempat makan, kemudian jalan kaki pulang ke rumah. Nah, itu kan saya tuh kayak bertanya-tanya, kok gini gitu kan. Terus saya susulin beliau ini, saya nanya gini, kak, kok pulang, saya nanya gitu kan. Dia tuh diem aja, nggak respon dan lain sebagainya, pokoknya diem aja, dia jalan sendiri gitu kan. Kemudian dia tuh berdiri di jembatan, jadi kan pas sesudah tempat kita makan, pas kita mau menuju tempat makan itu kan melewati jembatan nih. Jadi dia tuh pas mau pulang ke rumah pasti melewati jembatan juga. Dia berdiri di atas jembatan lah. Jadi kan saya itu ngerasa, mau ngapain nih orang gitu kan. Ternyata dia tuh berdiri aja. Pikiran kita, apa mau bunuh diri atau gimana, atau ada masalah kan. Terus juga saya sambung-sambungin lah sama masalah yang seminggu ke belakang kemarin yang saya alamin. Saya pikir, kok gini nih orang gitu kan. Nggak ngerti, emang bener-bener nggak ngerti pada saat itu saya masih SMA mungkin ya. Iya, SMA kelas 3. Jadi saya, ya udahlah, saya diemin aja gitu kan. Jadi nggak jadi nih beli makannya, nggak jadi. Kemudian pada saat kita lagi kumpul-kumpul lagi, ada orang yang memberitahu. Jadi katanya itu dia tuh sebenarnya bipolar. Ya saya kan nggak tahu bipolar apa sih bipolar. Jadi kan saya bukalah Google, karena kan Google itu segalanya gitu. Jadi saya buka Google, saya ketik lah apa itu bipolar gitu kan. Jadi muncul, bipolar itu adalah rasa seseorang yang tiba-tiba merasa senang, tiba-tiba merasa sedih. Oh, saya bilang,
oh bener nih kayaknya bener nih dia itu bipolar, saya berpikir seperti itu. Ternyata setelah sampai sekarang saya lihat-lihat emang bener beliau ini mengalami bipolar. Nah, yang anehnya lagi teman-teman sekalian, dia ini kan ada gangguan bipolar nih, tapi dia ini eh mem kalau dikatakan bodoh enggak gitu. Soalnya dia sekarang memang lagi kuliah di salah satu universitas yang ada di Palembang, dan dia adalah mahasiswa yang berprestasi. Dia juga mengambil jurusan fisika. Jadi dia itu kalau pelajaran matematika, fisika itu sangat pinter sekali gitu. Pokoknya kita aja nggak tahu gitu kan, nggak tahu teman-teman sekalian tahu atau enggak. Kita aja maksudnya tuh susah kan untuk mencerna pelajaran itu sendiri, tapi dia itu kita kasih soal ini nih, dia tuh langsung jawab gitu. Waduh, memang IQ-nya tinggi mungkin ya. Nah, jadi teman-teman, kita itu nggak boleh beranggapan bahwasanya orang yang punya gangguan bipolar atau gangguan yang lain itu nggak ada kelebihan gitu. Setiap orang pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya sendiri. Kita, orang yang normal, harus memahami dan memaklumi apapun yang ada di dalam dirinya. Terus juga kita nggak boleh mengucilin orang yang punya gangguan gitu kan. Harusnya juga kita yang normal ini gimana caranya kita itu bisa mengajak mereka itu untuk ayolah main sama kita gitu kan, supaya mungkin dengan cara itu gangguan bipolarnya bisa bisa apa ya, bisa hilang gitu kan, penyakitnya bisa hilang. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari cerita saya ini adalah kita harus berteman sama siapa saja, nggak nggak harus milih-milih mentang-mentang dia ada gangguan kita jauhin, nggak gitu juga. Kita harus berteman sama siapa aja, terus kita harus saling menerima kekurangan teman-teman kita itu sendiri, karena mereka juga manusia dan mereka ada kekurangan dan ada kelebihan. Kita pun sama, kita ada kekurangan dan kita ada kelebihan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang tidak jelas, mohon maaf karena saya juga sekarang lagi proses belajar. Mari kita sama-sama untuk belajar memahami tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.